Sebaiknya kalau dalam keadaan jinabah ini ya, ataupun dalam keadaan haid dan nifas, sebaiknya sebelum kita melaksanakan mandi jangan sampai memotong rambut, kuku, dan menghilangkan darah. Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, apa kabar? Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Berjumpa lagi dengan kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gandrung Mangu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Cilacap, dalam kajian fikih ibadah. Para pemirsa semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Mas Duro, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kita temui beliau, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Bisa hadir ke sini untuk bersama-sama melaksanakan kajian, ya. Para pemirsa, Pak Ustadz, pada hari ini kita akan membahas apa ya? Ya, kita di sini akan membahas sedikit tentang hal-hal yang penting harus kita perhatikan tatkala kita dalam keadaan jinabah atau haid nifas. Oke, para pemirsa, ini sangat penting sekali bagi kaum lelaki atau perempuan, terutama yang sedang melakukan keadaan jinabah, ya. Keadaan jinabah yang harus diperhatikan supaya tidak terlewatkan dan nantinya dalam ketika kita mandi atau bersuci sudah diselesaikan, ya. Oke, para pemirsa, langsung aja kita simak kajian ini, kita simak sampai selesai supaya tidak salah paham. Silahkan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dalam rahmatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sub materi. Sedikit saya sampaikan. Ini terdapat di dalam redaksi kitab Fathul Mu'in ya, tentang sunah-sunah bagi orang yang dalam keadaan jinabah nifas. Faraun di sini diterangkan dalam furuknya ini, yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'u ba'dang qita'i damihima ghuslu farjin. Disunahkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub, haid dan nifas setelah berhentinya darah untuk membasuh kemaluannya. Ini hukumnya disunahkan ya, disunahkan untuk membasuh kemaluannya.
wa wudu'in, dan disunahkan untuk wudu. Dan setelah dibersihkan kemaluannya, baik itu orang yang jinabah ataupun orang yang baru selesai darah haidnya atau nifasnya bagi kaum perempuan, untuk membersihkan kemaluannya daripada darah haid atau nifas, ataupun bagi kaum laki-laki yang membersihkan sisa-sisa dari pada hal yang menjadikan jinabah atau mani di sini lah ya. Dan terus diteruskan dengan berwudu. Karena mau apa? Linaumin wa aklin wa syurbin. Sebelum melaksanakan tidur, wa aklin wa syurbin, makan dan minum, itu disunahkan kita sebelum meneruskan tidur, atau kita mau minum atau kita mau makan, disunahkan untuk dibersihkan dahulu, terus kita berwudu. Wa yukrahu fiklu syai'in min dzalika bila wudu'in. Nah, apabila tidak dikerjakan, kita tidak membersihkan atau kita tidak diteruskan dengan berwudu, itu bagaimana? Makruh hukum, dimakruhkan. Jadi alangkah baiknya, kita kan tahu yang namanya hukum makruh seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita setelah selesai melakukan hubungan suami istri dan kita dalam keadaan jinabah, kok kita pengen langsung tidur atau kita pengen minum dulu atau kita mau makan, bahkan itu ya, kita sebaiknya membersihkan dulu kemaluannya, terus kita lanjutkan berwudu, mengambil wudu. Ya, wudu dengan tata cara wudu seperti halnya di bab wudu. Hukumnya disunahkan. Kalau kita meninggalkannya dan kita kalau langsung tidur atau kita langsung makan atau minum, itu dimakruhkan. Wa yambaghi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ron au dhufron wa kadza daman. Sebaiknya kalau dalam keadaan jinabah ini ya, ataupun dalam keadaan haid dan nifas, sebaiknya sebelum kita melaksanakan mandi jangan sampai memotong rambut, kuku, dan menghilangkan darah. Alasannya apa? Alasannya li'anna dzalika yaridu fil akhirati junuban. Karena ada keterangan di sini, sebab itu semua akan dikembalikan di akhirat nanti dalam keadaan junub, kayak gitu nggih, Pak Kiai. Jadi sayangnya bagi kita ya, setelah selesai melakukan aktivitas itu, kita sebaiknya ya kita ya mandi, langsung mandi aja. Walaupun mandi di sini tidak disunahkan untuk disegerakan, karena mandi itu hukumnya wajib menghilangkan hadas jinabah kita. Tapi di sisi lain kita kan susah menjaga, takutnya nanti rambut kita ada yang jatuh atau gimana, takutnya nanti ya ini tadi, nanti di akhirat rambut itu dikembalikan kepada kita dalam keadaan jinabah. Terus wajaza takasyufun lahu ayyadil husli fi qalwah au bi hadrati man yajuzu nadru ila auratihi kazaujatin wa amatin wa satru afdalu.
Nah, di sini ya diperbolehkan untuk membuka aurat kita ketika mandi di tempat yang sepi atau di samping orang yang diperbolehkan untuk melihat aurat kita, seperti hanya istri atau suami kita dan budak wanitanya. Sedangkan menutupinya adalah hal yang lebih utama. Nah, wa haruma in kana sama man yahrumu nazruhu ilaiha. Sedangkan menutupinya adalah hal yang lebih utama bagi kita. Haram membuka aurat bila di tempat tersebut terdapat seseorang yang haram untuk melihat aurat kita. Kayak di sungai, mandi di sungai. Ya, seperti itu. Kama haruma fi khalwati bila hajatin wa halla fiha bi adna gharatin kama ya'ti. Haram membuka aurat bila di tempat tersebut terdapat seseorang yang haram untuk melihat auratnya kita, ya. Seperti hanya diharamkan membuka aurat di tempat yang diharamkan membuka aurat tersebut tanpa ada hajat. Tapi boleh membukanya bila ada hajat seperti keterangan yang akan datang. Ini mungkin sekelumit daripada cabang sunah-sunahnya kita tatkala dalam keadaan jinabah atau setelah selesainya haid dan nifas kita. Tentang orang nyisir rambut terus dikumpulkan itunya rambutnya ketika mandi ikutkan mandi, gimana itu coba? Ya, memang ada keterangan seperti itu karena tadi kan udah diterangkan kan ya, karena nanti tatkala di akhirat itu dikembalikan dalam keadaan jinabah, maka ikhtiar kita bagi kita untuk bisa untuk menjaganya, jangan sampai tercecer tanpa kita sudah membersihkan hadas besarnya dahulu atau menghilangkan hadas besarnya dahulu. Baik itu. Jadi kita kumpulkan, nanti tatkala kita mandi kita ikutkan dalam niat kita membersihkan hadas jinabahnya atau hadas akbarnya kita hilangkan. Mungkin seperti itu dulu Pak Yai keterangan yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Mas Duro atas keterangannya, semoga bermanfaat.